Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Islam. Di sini saya sedang berada di lapangan sepak bola tebing tinggi untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah Kapita Selekta. Saya akan menjelaskan 5 makalah yang telah saya pahami. Pertama, saya akan menjelaskan dari makalah saya sendiri, yaitu makalah kelompok 9 tentang humanisasi pendidikan Islam. Pertama, pengertian humanisasi pendidikan. Sebelum menjelaskan apa itu humanisasi pendidikan, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk memahami apa itu humanisasi. Humanisasi dirujuk dari kata bahasa Inggris human yang artinya adalah manusia. Sedangkan humanisasi itu sendiri adalah proses memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya. Jadi timbul pertanyaan, apa itu kodrat manusia? Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat sah dan juga bakat-bakat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, arti pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses penanaman kepada peserta didik melalui metode-metode dan secara bertahap. Di sini saya garis bawahi pula bahwa sesuatu yang ditanamkan itu adalah ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa humanisasi pendidikan itu adalah proses untuk memanusiakan manusia dengan bakat-bakat yang dialami ataupun yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan juga makhluk sosial. Selanjutnya, ada hakikat manusia dalam Islam. Saya akan menjelaskan 5 dasar hakikat manusia dalam Islam. Pertama, sebagai hamba Allah. Di sini manusia dituntut untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang kedua adalah sebagai Anas. Disebutkan Anas bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain untuk tetap hidup. Yang ketiga ada Bani Adam. Disebutkan Bani Adam adalah manusia dituntut untuk memahami dan juga fleksibel terhadap nilai-nilai yang berada di tengah masyarakat. Keempat ada Al-Insan, yaitu tentang kecerdasan dan kemampuannya untuk memahami ilmu dan juga pengetahuan. Terakhir yang kelima, sebagai makhluk biologis, karena manusia mempunyai fisik dan beraktivitas secara fisik. Yang terakhir, dimensi pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik, jadi kembali lagi teman-teman, humanistik itu juga dirujuk dari kata human, yaitu artinya manusia. Jadi tidak jauh berbeda dari pengertian sebelumnya. Pendidikan humanistik dalam Islam adalah sebagai proses yang lebih mementingkan aspek potensi manusia sebagai makhluk sosial dan juga makhluk religius. Mungkin itu saja makalah dari kelompok 9, kelompok saya yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Selanjutnya saya akan memilih kelompok lain untuk dijelaskan. Enggak. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Saya akan melanjutkan yaitu pada kelompok 3 tentang profesionalisme guru. Pertama, pengertian profesionalisme guru. Kata profesionalisme dirujuk dari kata profesi yang artinya adalah suatu pekerjaan dan jabatan yang memerlukan keahlian tertentu. Jadi setiap pekerjaan ataupun jabatan yang disebut profesi tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Selanjutnya adalah profesionalisme guru. Profesionalisme guru dapat diartikan bahwa seseorang yang memiliki keahlian dalam belajar mengajar. Kedua, karakteristik profesionalisme guru. Pertama, secara jasmani dan juga rohani. 1. Sehat mental. Kedua, tidak cacat fisik yang akan mengundang ejekan dari peserta didik. Kedua, mempunyai kepribadian. Pertama, berbudi pekerti yang luhur, berjiwa Pancasila, bersikap kreatif dan inovatif, bertanggung jawab dan juga disiplin. Ketiga, di segi keilmiahan dan juga pengetahuan. Pertama, mampu memecahkan masalah secara sistematis, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Keempat, keterampilan. Pertama, mampu merencanakan evaluasi. Kedua, mampu mengaplikasikan teknologi secara era modern. Ketiga, mampu menjadi organisator dalam belajar mengajar. Terakhir adalah langkah-langkah menjadi guru yang profesional. Pertama, guru mampu mewariskan kepandaian dan juga ilmu kepada peserta didik. Inilah kenapa guru harus mampu menjadi motivator untuk menyemangati dan mendorong anak-anak atau peserta didik untuk memahami ilmu yang telah diberikan. Kedua adalah
guru senantiasa meningkatkan kualitasnya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman, bahwa kalau kita sudah menjadi guru bukan berarti kita bisa lepas tanggung jawab untuk senantiasa mengupgrade dan mengupdate ilmu-ilmu kita. Jadi mungkin itu saja sedikit atau sekilas penjelasan saya tentang profesionalisme guru. Kak. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelompok 6, yaitu mengenai pendidikan Islam transformatif. Pengertian pendidikan Islam transformatif. Pendidikan transformatif adalah pendidikan yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berada di tengah masyarakat. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam transformatif itu adalah pendidikan yang sangat berorientasi kepada kemandirian siswa dalam memecahkan persoalan-persoalan yang berada di dalam kelas misalnya ataupun berada di lingkungannya. Contohnya berada di dalam kelas adalah melaksanakan tugas-tugas kelompok, yang berada di lingkungan bersikap inovatif dan kreatif dan juga mempunyai planning ke arah kedepannya yang lebih baik. Kedua, dasar pendidikan Islam transformatif. Jadi teman-teman, setiap dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Akan tetapi dalam pendidikan Islam transformatif ini ditambah filsafat, yaitu filsafat manusia yang ikut menjadikan dasarnya. Terakhir, paradigma pendidikan Islam transformatif. 1. Paradigma sistemik organik. Pertama adalah lebih mementingkan proses, yaitu proses belajar mengajar ketimbang cara mengajar itu sendiri. Kedua adalah lebih mementingkan siswa yang mempunyai karakteristik khusus dan juga mandiri. Terakhir, paradigma yang terakhir adalah paradigma holistik integralistik, yaitu adalah paradigma yang lebih menekankan atau memicu mahasiswa untuk dapat penguasaan ilmu yang lebih baik dan juga adanya perubahan tingkah laku dan juga sikap maupun keterampilan ke arah kesempurnaan. Jadi mungkin itu saja sekilas penjelasan saya dari kelompok 6. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan pada kelompok 1, yaitu hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pertama, pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh kehidupan manusia di dalamnya, di mana terdapat nilai-nilai keislaman. Selanjutnya, ada 3 istilah yang digunakan dalam pendidikan Islam. Pertama, tarbiyah. Artinya adalah memperbaiki dan membenahi. Kedua, at-ta'dib, artinya melatih dan juga mendisiplinkan diri agar mempunyai akhlak yang sopan dan santun. Terakhir adalah taklim, yaitu proses penanaman ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi pendidikan Islam. Secara umum, tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan kemampuan peserta didik dari tahap sebelumnya menuju tahap yang lebih baik. Selanjutnya, fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam, teman-teman, tidak hanya mengembangkan potensi-potensi atau bakat-bakat alami yang dimiliki oleh peserta didik, melainkan lebih kepada menyelamatkan fitrah peserta didik itu sendiri, menjaga, menyelamatkan, kemudian mengembangkan fitrah-fitrah yang dimiliki oleh peserta didik yang dibawanya semenjak lahir. Terakhir, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam tentu saja Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah termuat seluruh pokok ajaran Islam dan juga tatanan kehidupan. Semua dijelaskan di situ. Terakhir, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa, membentuk akhlak yang mulia, serta mengajak kepada kebenaran agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur sesuai ajaran Islam dan mampu menjadi khalifah di muka bumi. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelompok terakhir yang saya pahami. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Nur Anissa, masih terdengar suara ngajian dari masjid. Di sini saya berada di alam bebas sesuai permintaan Ibu. Di sini saya akan menjelas kelompok 5, yaitu modernisasi pendidikan Islam. Pertama, pengertian pesantren. Kata pesantren secara bahasa ya, kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan P dan juga akhiran an, yaitu pesantrian yang artinya adalah tempat tinggal para santri. Secara istilah, Hussein Nas mendefinisikan pesantren dengan sebutan dunia tradisional Islam. Di Indonesia, sebutan pesantren sangat
terkenal ataupun populer dengan sebutan pondok pesantren. Kedua, bentuk-bentuk pesantren. Pertama ada pesantren salafi. Pesantren salafi adalah pesantren yang tetap mempertahankan ajaran-ajarannya dengan menggunakan kitab-kitab klasik tanpa melakukan pengetahuan-pengetahuan umum ataupun ajaran-ajaran umum. Yang kedua adalah pesantren halafi. Pesantren halafi adalah pesantren yang sistem pengajarannya klasik akan tetapi mencakup agama dan juga pengetahuan umum. Yang ketiga adalah pesantren kilat. Pesantren kilat adalah pesantren yang lebih menekankan atau berbentuk semacam training dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya pesantren kilat ini dilaksanakan pada waktu libur sekolah dan juga pada waktu bulan Ramadan. Terakhir dari bentuk-bentuk pesantren adalah pesantren terintegrasi. Pesantren terintegrasi ini lebih menekankan pada kejujuran, sebagaimana pada Balai Pelatihan Kerja dengan program yang lebih terintegrasi atau terorganisir. Terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan modernisasi pendidikan pesantren. Pertama, kelebihannya. Sebagai adaptasi pada era globalisasi agar pesantren tetap eksis. Kedua adalah sebagai penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pesantren. Kemudian terakhir adalah kekurangannya. Apa saja? Pertama, sebagai modernisasi tentu akan merubah cara pandang orang terhadap pesantren. Dan yang terakhir adalah modernisasi akan dikhawatirkan akan menghilangkan kultur-kultur positif yang terkandung di dalam pesantren semenjak lama. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 5 makalah dan 5 kelompok yang telah kita pelajari, Bu. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon maaf jika perkataan dan penjelasan saya tidak sesuai terhadap ekspektasi Ibu. Saya Bella Sakinah Yuni mengucapkan terima kasih atas pengajaran Ibu selama ini dan juga terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.